Saat ini, pembelajaran diharapkan dapat mengikuti pola pembelajaran abad 21, di mana guru dituntut untuk menguasai aspek pedagogik serta aspek teknologi. Pada pembelajaran abad 21, khususnya untuk mata pelajaran kimia, hal yang tidak tepat dilakukan seorang guru kimia adalah, kita baca dulu opsinya ya. A. Memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan topik maupun karakteristik materi ajar. B. Mengidentifikasi topik yang sesuai untuk diajarkan dengan teknologi. C. Memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar maupun karakter peserta didik. D. Menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Dan E. Mengidentifikasi analogi yang tepat untuk mentransformasikan konten. Ya, jadi teman-teman, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi guru, khususnya di bidang penguasaan teknologi ya. Nah, di dalam pedagogi kita kenal ada yang namanya istilah TIPEK ya. Istilah yang beberapa belakangan ini sering kita dengarkan. Nah, TIPEK sendiri merupakan suatu teori yang di dalamnya itu seorang guru harus menguasai. T itu adalah kompetensi, teknologi, kemudian PA itu singkatan dari pedagogi, kemudian C itu adalah singkatan dari konten, dan K itu adalah singkatan dari knowledge. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki minimal 3 kompetensi yang disingkat dengan TIPEK, yaitu kompetensi teknologi, kompetensi pedagogi, dan kompetensi konten. Konten itu adalah materi ajar yang akan diberikan. Nah, di soal ini seorang guru itu harus mengikuti pola pembelajaran abad 21 di mana menguasai aspek pedagogi dan aspek teknologi. Pada pembelajaran abad 21 khususnya untuk mata pelajaran kimia, hal yang tidak tepat. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak tepat dilakukan seorang guru kimia adalah, oke, kita ke opsi yang A dulu. Memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan topik maupun karakteristik materi ajar. Ini jelas betul ya. Jadi strategi pembelajaran guru itu harus sesuai dengan materi ajar yang disampaikan ya. Kemudian yang B, mengidentifikasi topik yang sesuai untuk diajarkan dengan teknologi. Ini juga betul ya. Jadi di dalam kimia itu kan banyak sekali materi ajarnya. Kemudian materi ajar itu kan harus kita sesuaikan mana nih yang pas diajarkan dengan suatu teknologi tertentu atau mana yang tidak pas ketika ini diajarkan dengan teknologi ataupun media tertentu. Nah, jadi yang B betul ya. Kemudian yang C, memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar maupun karakter peserta didik. Jadi ini adalah penguasaan teknologi khususnya di bidang media pembelajaran. Jadi memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai ini betul ya. Nah, oke, jadi C betul. Kemudian D, menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Perhatikan ada kata kunci di sini, pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Artinya semua proses pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif. Jadi ini salah ya. Jadi ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak semua proses pembelajaran atau tidak semua materi pembelajaran itu harus menggunakan pendekatan kooperatif. Jadi disesuaikan dengan jenis materinya. Ya, jadi D ini tidak tepat dilakukan guru. Kemudian yang E, mengidentifikasi analogi yang tepat untuk mentransformasikan konten. Jadi kata kuncinya adalah analogi dan transformasi konten atau materi ya. Jadi konten itu nama lainnya adalah materi ya. Jadi yang E adalah betul. Jadi kita mau menyajikan materi A itu analoginya seperti apa. Sehingga jawaban yang tidak tepat berarti yang D ya. Lanjut ke soal nomor 2.
Seorang guru kimia harus mengetahui pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium kimia. Suatu ketika sedang melakukan praktikum, dari ruang asam timbul asap pekat yang menyengat. Tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa jika terdapat korban yang keracunan asap tersebut. Jadi ada siswa yang keracunan asap ketika dari ruang asam itu timbul suatu asap. Oke, jadi tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa atau korban tersebut adalah kecuali. Jadi kecuali ya yang tidak boleh dilakukan. Oke, yang A, memindahkan korban ke tempat berudara segar. Ini boleh ya, boleh dilakukan untuk menyelamatkan. Kemudian yang B, menenangkan korban agar tidak panik. Ini juga harus dilakukan. Yang C, jika korban bernafas, pakaiannya dilonggarkan dan perhatikan jalan nafasnya. Ini juga harus dilakukan untuk menyelamatkan atau untuk pertolongan pertama. Kemudian D, jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation sampai pertolongan medis datang. Ini juga boleh, bahkan harus dilakukan ya. Kemudian yang E, pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar. Nah ini, jadi ini justru tidak boleh dilakukan. Jadi jawabannya yang E. Jadi pintu laboratorium seharusnya dibuka supaya apa? Supaya asapnya segera keluar ya. Lanjut soal nomor 3. Guru kimia harus mengetahui cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang korosif, maka sebaiknya disimpan di dalam ruangan yang titik-titik. Jadi, untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifatnya adalah korosif ya atau mudah berkarat, maka syarat ruangan ataupun wadah untuk menyimpan adalah yang pertama harus disimpan di dalam ruangan yang dingin. Ruangan yang dingin dan berventilasi. Kemudian yang kedua harus disimpan di dalam wadah yang, kalau korosif berarti wadah yang tertutup karena dia mudah sekali berkarat ketika dia kontak dengan oksigen. Jadi harus disimpan di dalam wadah yang tertutup dan diberi etiket ya. Dan beretiket atau diberi label. Kemudian yang ketiga harus dipisahkan dengan zat yang beracun atau terindikasi beracun ya. Jadi berarti kita kembali ke opsinya. Yang A, hangat, salah ya. Hangat, wadah terbuka, ini juga salah, etiket. Yang B, hangat, wadah tertutup, betul, dipisahkan dari bahan beracun, betul, tapi ini yang hangatnya salah ya. Kemudian yang C, hangat, jelas salah, dipisahkan dari bahan beracun dan beretiket. Oke, yang D, dingin betul, wadah tertutup, betul ya, jadi betul, wadah tertutup betul, beretiket betul. Yang E ini dingin betul, wadah terbuka salah ya, harusnya wadah tertutup. Jadi jawabannya jelas yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran kimia adalah menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berikut yang kurang tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah, jadi kita diminta untuk mencari IPK dari kompetensi dasar yang diberikan ya tentang sel volta. Oke, kita langsung saja ke opsinya. Yang A, menganalisis proses yang terjadi pada suatu sel volta. Betul ya? Karena kan tadi materinya sel volta ya. Ya, jadi ini di sini juga ada kata proses yang terjadi.
Nah, oke, yang B. Menganalisis reaksi dalam sel volta dan kespontanan reaksi. Jelas ini betul ya. Karena kan tadi ini ya, perhitungan zat listrik yang terlibat pada suatu sel volta itu jelas betul. Kemudian yang C, menghitung potensial sel yang dihasilkan dari suatu sel volta, ini juga betul. Jadi ini kan sudah ada di kompetensi dasarnya, melakukan perhitungan zat atau listrik. Jadi kalau potensial sel itu kan nanti dalam volt ya, berarti ini perhitungan yang listriknya ini yang dihasilkan gitu ya. Oke, kemudian D, mengidentifikasi terjadinya reaksi oksidasi reduksi. Kita lewat dulu. Yang E, mengklasifikasikan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas betul karena di kompetensi dasarnya sudah tertera bahwa ini ya, serta penerapannya dalam kehidupan. Jadi betul. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang D. Jawaban yang IPK yang tidak tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah yang D. Ya, jadi kenapa? Mengidentifikasi terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Ini memang benar ya, di sel volta itu memang ada reaksi oksidasi dan reduksinya. Tetapi IPK yang D ini tidak ada, istilahnya tidak berhubungan langsung dengan kompetensi dasar yang disebutkan dalam soal. Gitu ya. Jadi video berikutnya saya akan menyampaikan prediksi soal SKB maupun mungkin soal-soal SKB di tahun-tahun sebelumnya tentang kompetensi profesional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.